Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Pembina Forum Kajian Islam dan Sains Teknologi Pak Thohibul Fikri Niyartama SSI MSI. Yang terhormat Ketua Umum Forum Kajian Islam dan Sains Teknologi Kak Nur Hasna Fajriyah, dan yang terhormat pemateri kajian rutin pada pagi hari ini Pak Agus Manto SSI Enkom, serta kepada yang saya banggakan teman-teman peserta kajian rutin yang berbahagia. Mohon maaf ya teman-teman, untuk yang belum di-mute bisa di-mute dulu. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena rahmat dan hidayahnya kita bisa dapat berkumpul di kajian rutin pada pagi hari ini. Tak lupa juga salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua menjadi golongan umatnya yang mengikuti jejaknya. Amin ya rabbal alamin. Baik, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya Alvina Lutfiani selaku pembawa acara yang akan memandu kajian ini hingga sesi terakhir. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga penyampaian sambutan, yang keempat pemaparan materi oleh pembicara sekaligus sesi tanya-jawab, dan yang terakhir adalah sesi penutup. Baiklah, mari kita buka acara kajian hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Beralih ke acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kak Ebianto. Kepada Kak Ebi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilm darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir.
Sadaqallahul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Edianto yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah melimpahkan pahala bagi kita semua, baik yang mendengarkannya maupun yang membacanya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu penyampaian sambutan dari Ketua Umum Forum Kajian Islam dan Sains Teknologi, kepada Kak Nur Hasna Fajriya, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan oleh Allah sehingga bisa berkumpul secara virtual di acara kajian rutin pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, yang semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Pak Agus Mulyanto. Suatu kehormatan Bapak bisa mengisi acara kajian kita pada pagi hari ini. Kemudian untuk teman-teman AFKIS semuanya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk belajar bersama-sama di kajian rutin pada pagi hari ini. Nah, semoga di kajian hari ini kita banyak dapat terutama tentang revolusi digital gitu, yang apalagi di masa pandemi kayak gini tuh berasa banget gitu manfaatnya. Nah, makanya di sini penting banget buat kita semua, terutama anak-anak saintek, buat tahu gimana sih revolusi digital itu dari sisi sains dan sisi Islamnya juga gitu. Biar bisa jadi bekal penting gitu buat anak-anak saintek, biar tahu gimana revolusi digital yang sudah berjalan itu, kayak gitu. Oke, mungkin dari saya segitu aja. Selamat belajar semua untuk teman-teman dari FKIS. Cari dan resap ilmu sebanyak-banyaknya yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Mulyanto ini yang merupakan dosen informatika di UIN sendiri, kayak gitu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Nur Hasna Fajriya yang telah memberikan sambutannya. Memasuki acara yang tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi yang akan dipimpin oleh moderator kita dengan tema jadi revolusi digital dalam Islam dan Sains. Tanpa berlama-lama lagi, acara sepenuhnya saya serahkan kepada moderator, kepada Kak Mikdad Zaki Haidar, kami persilahkan. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf karena kamera saya ada masalah, jadi tidak jelas. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Mikdad Zaki Haidar, anggota FKIS di sini, bertindak selaku sebagai moderator. Jadi di sini pertama saya akan membacakan CV dari Bapak Agus Mulyanto ini. Nama lengkap dan gelar Agus Mulyanto, SSI MKOM. Tempat tanggal lahir Sukoharjo, 23 Agustus 1971. Alamat beliau berada di Jalan Lele nomor 4, RT 26 RW 6 Minomartani, Aglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nomor kontak beliau adalah 081 226 08250. Sedangkan alamat email beliau edwin@suka.ac.id. Instansi beliau saat ini ada di program studi teknik informatika Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Riwayat pendidikan beliau adalah S1 Elektronika dan Instrumentasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada, lalu S2 Ilmu Komputer, Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, dan terakhir S3 Ilmu Komputer di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada. Riwayat penelitian atau publikasi beliau antara lain yang pertama adalah Agus Mulyanto, Sumarsono, Takibul Fikri Niyatama, Anissa Khotijah Syaka, penerapan teknologi acceptance model atau TAM dalam pengujian model penerimaan aplikasi Masjid Link yang dipublikasikan pada Jurnal Semesta Teknika volume 23 nomor 1 tahun 2020. Riwayat penelitian beliau salah satunya adalah pada tahun 2015 sebagai hibah di dalam hibah penelitian LPPM UIN Sunan Kalijaga. Riwayat pengabdian kepada masyarakat beliau salah satunya adalah fasilitator pelatihan desain grafis bagi remaja Masjid An-Nur, Minomartani, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Sleman pada tahun 2014. Riwayat pekerjaan beliau saat ini adalah tercatat sebagai dosen pada program studi teknik informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta semenjak tahun 2007 hingga sekarang. Demikianlah CV dari Bapak Agus selaku pemateri kita kali ini. Untuk acara selanjutnya, kita akan menginjak pada acara inti, yaitu pemaparan materi. Kepada Bapak Agus Mulyanto, SSI MKOM, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat ya. Semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini, seperti yang disampaikan oleh panitia tadi, saya akan menyampaikan tentang teknologi digital ya, yang selama ini sudah kita ikuti bersama begitu. Oleh karena itu nanti saya harap apa yang saya sampaikan nanti bisa menjadi pemantik untuk diskusi kita bersama. Oke, saya tampilkan dulu slide-nya ya. Sudah bisa terlihat jelas? Suara saya juga bisa didengar ya? Alhamdulillah jelas Pak. Oke, ya, baik. Berapa lama waktu untuk saya nih? Oke ya, saya nggak usah lama-lama aja, nanti yang kita perpanjang barangkali nanti lebih ke sesi diskusinya begitu ya. Oke, jadi kalau kita melihat ke belakang tentang yang namanya jejak itu kan berarti ke belakang dulu terus kemudian sampai sekarang, dan kalau kita ingin melangkah ke depan ya berarti jejak kita ke depan ya. Nah, apa yang kita sebut dengan revolusi digital ini
tidak terlepas dari revolusi industri, ya. Nah, jadi revolusi industri ini ternyata sudah ada sejak abad ke-18 ya. Jadi digital transformation has ushered the world into the fourth industry. Transformasi digital ini telah membawa dunia kepada industri generasi yang keempat ya saat ini ya. Diawali dari industri 1.0 ditandai dengan adanya temuan mesin uap ya. Jadi di sana yang awalnya itu manual, ini sudah dibantu dengan mesin uap, kemudian mekanik dari mesin-mesin yang dikembangkan, ya. Tapi memang masih semi manual waktu itu ya. Nah, kalau kalian bisa memperhatikan misalnya ya, bagaimana kereta api itu pertama kali diciptakan, itu kan kalau kita lihat di museum-museum gitu, kereta api ya, itu berawal dari kereta api yang di sana pembakaran kayu bakar ya untuk menghasilkan uap itu. Nah, uap itu sebagai sumber energi. Di sana diawali abad ke-18. Nah, kemudian berkembang berikutnya industri yang kedua, revolusi industri yang kedua, abad ke-19, ditandai dengan mulainya ada electricity ya. Jadi beberapa mesin sudah menggunakan elektrik, powernya sudah bersifat elektrik. Di sana ditandai dengan adanya temuan mobil begitu ya. Kemudian juga ya pesawat yang sederhana seperti itu. Nah, sekarang ke abad ke-20, nah, industri yang ketiga, ini elektronik sudah mulai berkembang dan sudah mulai ke teknologi informasi ya, sistem teknologi informasi, kemudian juga otomasi. Nah, pada saat itu robot sudah mulai dikenalkan, ya, teknologi robot untuk keperluan-keperluan membantu tugas-tugas manusia. Kalau misalnya ya, barangkali kalau waktu dulu, waktu saya masih kecil itu ada film-film robot itu ya, The $1 Million Man gitu. Jadi orang yang di sana, di dalam tubuhnya itu diisi dengan sistem elektronik gitu ya, sehingga dia bisa berubah sebagai manusia gitu ya, yang dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Matanya ini bisa menjadi teleskop, kemudian kakinya bisa berlari dengan sangat kencang melebihi kekuatan manusia biasa. Ini semuanya sudah terotomasi gitu ya, embedded dengan tubuhnya gitu. Dari secara fisiknya sebagai manusia begitu, ya, tetapi kekuatannya adalah kekuatan mesin gitu. Nah, kemudian masuki abad ke-21, ya, tahun 2000 ya. Nah, di sana berarti kalian sudah mulai lahir ya, tahun 2000. Industri 4.0 sudah mulai pengembangan IoT ya, Cyber Physical System juga, IoT, Internet of Things, kemudian jaringan, semua sudah otonomi. Kalau tadi sebelumnya automation, sekarang sudah otonomi, sudah bahkan sudah blended ya. Nah, jadi internet, kemudian electricity, itu semua sudah bisa menjadi alat bantu bagi manusia ya untuk keperluan-keperluan sehari-hari. Inilah transformasi industri yang mengiringi juga transformasi digital ya, dari abad 18 ke 21. Oke, ini kita next saja ya. Nah, oleh karena itu, sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Kominfo ya, bahwa Indonesia ini harus menjadi bangsa digital yang maju. Ini adalah mimpi besar bangsa Indonesia. Nah, maka memasuki era revolusi industri 4.0 ini
masyarakat harus bisa memanfaatkan teknologi digital. Ya. Nah, kalian sudah sangat familiar dengan teknologi digital ini, dengan berkembangnya gadget itu ya, semuanya sudah didigitalkan. Nah, oleh karena itu, nanti juga perlu diimbangi dengan upaya edukasi. Edukasi apa? Ya, edukasi untuk bagaimana memanfaatkan teknologi digital itu untuk hal-hal yang lebih memberi kemanfaatan yang lebih besar, gitu ya. Nah, sehingga juga perlu adanya peningkatan literasi, ya. Jadi dengan adanya era medsos ini, justru yang ada kan apa? Informasi yang datang ke kita, ya kan? Itu kan bertubi-tubi. Bahkan informasi-informasi sampah pun juga masuk ke kita, gitu ya. Kalau di grup itu ya biasanya kalau di grup itu, nah itu kan isinya sarser sana sini ya. Dapat dari sana dibawa ke sini, gitu. Nah, dari sini kemudian dibawa ke sana lagi, ke tempat yang lain lagi. Ya, disinilah pentingnya kemampuan literasi. Dari situlah kemudian dengan kemampuan literasi ini mampu untuk memfilter ya informasi-informasi yang di situ sifatnya nyampah gitu ya. Nah, sehingga apa yang masuk ke kita ini adalah informasi-informasi yang bermanfaat gitu. Nah, oleh karena itu juga perlu peningkatan kapasitas ya, kapasitas building. Dari sisi SDM-nya, sumber daya manusianya, atau resource yang lainnya, sumber daya yang lain gitu. Itu harus dikembangkan. Nah, disinilah pentingnya untuk penguasaan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kurikulum di sekolah menengah itu sebelum tahun 2013 ada yang namanya mata kuliah atau mata pelajaran TIK, ya, Teknologi Informasi Komunikasi, yang kemudian juga dirubah ya, TIK itu menjadi tools bagi mata pelajaran yang lain. Kalau dulu TIK ini satu mata kuliah tersendiri ya, nah, sehingga setiap sekolah itu harus memiliki laboratorium komputer. Gitu. Nah, kurikulum di perguruan tinggi pun sebelumnya juga ada yang namanya pengenalan teknologi informasi, ya, PTI gitu. Di semua prodi di Saintek itu semuanya ada PTI. Nah, kemudian dalam perkembangannya seluruh mahasiswa UIN harus lulus apa yang disebut dengan ICT. Semuanya harus mendapatkan sertifikat ICT yang dikelola oleh PT-PT. Ya, nah di sanalah kemudian itu menjadi syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Munakosa. Nah, upaya-upaya penguasaan TIK ini di segala bidang dari semua level, inilah yang nantinya akan menjadi pilar-pilar untuk menjadi bangsa digital yang maju. Nah, jadi kalau kita perhatikan revolusi digital 4.0, era revolusi digital 4.0 itu membawa satu perubahan yang begitu drastis dari era sebelumnya. Mari kita review sebentar ya tentang teknologi dan sistem digital ini. Bagi yang mungkin ya kuliahnya di sains dan teknologi, spesifiknya di teknik informatika, saya pikir ini semua akan menjadi satu mata kuliah tersendiri ya. Tetapi ini sudah memasuki seluruh aspek kehidupan. Oleh karena itu semuanya harus tahu apa itu yang namanya artificial intelligence (AI) gitu ya. Kemudian cloud computing, kemudian juga IoT, Internet of Things, big data, additive manufacturing. Nah inilah revolusi digital itu. Berkembangnya disiplin ilmu, berkembangnya teknologi yang berbasis kepada disiplin-disiplin ilmu ini. Nah, kemudian dari kelima teknologi dan sistem digital inilah ternyata sangat berpengaruh ke berbagai sektor pendidikan, ya, kesehatan, bisnis, bahkan kita sebagai seorang muslim juga harus bisa memanfaatkan itu untuk kegiatan dakwah. Ya. Nah, coba artificial intelligence. Artificial intelligence itu adalah teknologi yang menyerupai ya, yang komputer itu bisa memiliki kecerdasan manusia. Namun komputer itu harus dilatih dulu. Gitu ya. Jadi misalnya
komputer dilatih untuk bisa menggantikan peran dokter. Ya. Nah, komputer dilatih dengan pengalaman-pengalaman terdahulu. Jadi kalau gejalanya panas, kemudian ada bintik-bintik merah, kemudian juga ada badannya luka dan sebagainya, gitu ya, berdasar pengalaman yang terdahulu dari dokumen-dokumen yang ditulis oleh dokter-dokter terdahulu, akan dikumpulkan, diekstrak, dimasukkan ke dalam database. Nah, ternyata di situ ada gejala begini. Oh, ini penyakitnya adalah seperti ini. Nah, maka bagi dokter yang baru belajar, dia tidak perlu menemui dokter senior, tetapi cukup bertanya kepada komputer yang dia memiliki kecerdasan manusia itu tadi, seperti yang diperankan oleh dokter yang terdahulu. Maka dia cukup bertanya kepada komputer, kalau ada pasien gejalanya seperti ini, kira-kira dia itu sakit apa dan obat yang diberikan apa. Maka komputer retrieve, ya, menggali dari basis data, dari sekian ratus pengalaman yang terdahulu yang disimpan itu, dia itu mirip dengan kasus yang mana, begitu ya. Nah, kemudian dia akan memberikan rekomendasi, oh sakitnya namanya ini, kemudian obat yang diberikan adalah 1, 2, 3, gitu. Nah, bisa diatur sesuai dengan keinginan manusia. Kemudian dia itu, ya tadi sifatnya, mempelajari data yang diterima secara berkesinambungan, kemudian data itu disimpan, dianalisis, ya, kemudian dia akan bisa membuat satu prediksi. Contohnya ya, seperti tadi ya, aplikasi chatbot, pengenalan wajah, atau mungkin juga aplikasi-aplikasi yang lain yang sekarang ada itu, yang dikembangkan oleh teman saya di UGM itu adalah Genus COVID-19 gitu ya. Jadi dari hembusan nafas disimpan, kemudian dicek di dalam mesin, maka dia akan terdeteksi positif COVID atau negatif gitu. Jadi tidak harus di swab ya, nah, tetapi cukup dengan hembusan nafas. Nah, ini mesinnya itu di situ sudah menyimpan. Jadi karakteristik dari nafas orang yang terinfeksi COVID itu seperti apa gitu ya. Nah, partikel-partikelnya bagaimana. Nah, di sana kemudian disimpan, dan nanti kalau orang yang mau dites dengan menghembuskan nafas, dia tinggal nyocoke ya, nyocoke mencari similaritinya, nah, kemiripan dengan yang terdahulu. Itu nanti, oh ini positif, dan seterusnya. Nah, itu di situ menggunakan teknologi kecerdasan buatan, artificial intelligence. Nah, ada lagi yang namanya komputasi awan, cloud computing. Ya, jadi kalau kalian misalnya ya aplikasi menggunakan Google Drive itu, ya kan, menyimpan data-data di dalam Google Drive, kan tidak perlu fisik, ya, hard disk eksternal atau USB. Cukup dengan kita memiliki akun tertentu, maka kemudian kita upload, dan nanti suatu saat di tempat yang lain, selagi kita bisa terhubung dengan internet, maka kita bisa mendownload data yang sudah pernah kita upload itu tadi, ya, dengan menggunakan akun kita. Itu gambaran sederhana tentang cloud computing itu. Yang bisa disimpan macam-macam kan. Nah, kalau kalian menggunakan akunnya UIN Sunan Kalijaga itu, kampus itu, maka nanti bisa menyimpan menggunakan Google Drive itu bisa sampai order tera gitu ya. Nah, oleh karena itu manfaatkanlah ya email yang ada di UIN itu, kemudian bukalah ya Google Drive untuk menyimpan semua data. Nah, saya punya pengalaman membimbing mahasiswa, jadi dia itu sudah mengerjakan skripsi di komputernya, sudah hampir selesai skripsinya. Kemudian suatu ketika komputernya itu terbakar hard disknya ya, korslet atau apa gitu. Sehingga seluruh apa yang dikerjakan skripsinya itu hilang semuanya dan tidak bisa di-recovery. Nah, apa yang terjadi? Dia down, dia putus asa, dan dalam bahasa Jawanya itu mutung gitu ya. Mutung sampai lebih dari 2 tahun, dia tidak mengerjakan, menghilang, ya, tidak cuti, tidak apa, dan sebagainya, tidak pernah komunikasi dengan dosennya, bahkan nomor HP-nya dia
dia ganti supaya tidak bisa dihubungi oleh yang lain. Dia sudah mutung dan tidak ingin melanjutkan kuliah lagi. Nah, satu ketika waktu itu saya masih menjadi kaprodi ya, saya minta temannya untuk datang ke rumah untuk menyapa. Kemudian sampai saya sudah masa periode saya sudah habis, kemudian saya lanjutkan ke kaprodi berikutnya. Pak, ini ada masalah mahasiswa itu mutung karena skripsinya terbakar, gitu ya. Maksudnya data skripsinya terbakar di dalam hadisnya. Tolong nanti di recovery, gitu ya. Maksudnya di recovery mentalnya. Kalau skripsinya sudah nggak bisa di recovery ya, karena sudah rusak total. Ya, singkat cerita dia bisa kembali ke kampus dan dalam waktu yang tidak begitu lama menyelesaikan skripsinya itu. Karena ya bagaimanapun juga apa yang sudah dikerjakan kan dia juga masih ingat ya, kemudian ditulis ulang gitu. Nah, hikmah apa yang bisa didapat dari cerita ini? Ya, jadi manfaatkanlah teknologi cloud computing ini untuk menyimpan data-data yang penting. Ya, jadi kalau nanti misalnya kalian memiliki tugas bikin makalah atau nanti di akhir perkuliahan itu bikin skripsi, ya, backup-lah semua data tulisan kamu itu di cloud computing. Manfaatkan aja Google Drive itu ya, saya menyebut merek nggak apa-apa ya, atau OneDrive gitu ya. Tapi kalau yang di UIN, kamu kan dalam konteksnya UIN ya, nah itu dimanfaatkan saja di situ, menggunakan akunnya UIN, terus kemudian ke Google Drive. Supaya apa? Supaya kalau sewaktu-waktu misalnya fisik komputer kita, fisik laptop kita ini rusak, nah datanya masih ada di drive, di awan gitu ya. Nah, sehingga suatu saat bisa kita download lagi. Ada namanya IoT ya, Internet of Things. Nah, di sini ada perangkat komputasi, mekanis, kemudian mesin digital, itu interrelated connection. Ya, fungsinya melalui komunikasi data pada jaringan internet tanpa memerlukan interaksi antar manusia atau interaksi manusia dengan komputer. Nah, semester ini, di awal semester ini, saya membimbing skripsi anak fisika. Dia itu mengambil untuk controlling ya, untuk mengkontrol suhu pada penyulingan minyak atsiri ya, di Rembang sana ya, minyak atsiri ya, di Kendal, bukan Rembang, Kendal, sorry. Minyak atsiri itu kan supaya untuk bisa memisahkan menyuling itu kan menggunakan suhu yang sangat tinggi, ya kan? Nah, oleh karena itu supaya manusia tidak menjadi korban karena suhu yang tinggi itu, dia menggunakan kontrol tertentu, kemudian datanya disalurkan ke komputer dan dia mendeteksinya lewat jarak jauh. Jadi bisa dideteksi dari Jogja, ini suhunya berapa dan sebagainya. Itulah salah satu contoh dari IoT ya. Nah, sehingga pengendalian jarak jauh ya, yang dengan teknologi internet, kemudian juga komputasi, nah semuanya bisa dilakukan dikontrol dari jarak jauh, gitu. Nah, ada pengembangan imajinasi dalam satu film ini ya, film fiktif, science fiktif itu kan. Jadi seluruh rumah itu sudah disetel dengan IoT, jadi suara kita. Misalnya untuk membuka pintu dia cukup open the door, gitu ya. Nah, pintunya buka, gitu ya. Nah, kalau mau mandi dia cukup bilang dia mau ke kamar mandi. Nah, dia keluar rumah, kemudian close the door, gitu ya, pintu nutup. Nah, keluar rumah dalam rangka apa? Dalam rangka karena giginya sakit, kemudian giginya ke dokter, dicabut. Nah, setelah cabut gigi dia ngomongnya itu jadi sulit, gitu ya. Nah, ketika mau masuk rumah dia mau ngomong open the door, tapi yang muncul pronounnya itu beda, open the door gitu ya, karena sakit gigi itu tadi. Pintunya nggak bisa buka karena pintu tadi kan rekaman suaranya kan open the door gitu ya, jadi sudah jelas. Nah, ketika ini berubah open the door gitu nggak jelas, maka pintunya nggak bisa buka. Jadi akhirnya nggak bisa masuk ke rumahnya sendiri. Itu film imajinasi ya, menggunakan IoT itu. Nah, kemudian big data. Ya, dari katanya kita bisa tahu ya, big data, data yang besar gitu ya, karakteristik dari
Big data itu adalah VOVI ya, volume, kemudian velocity, kecepatannya, verity, validitas ya. Ini penyimpanan data yang volumenya besar, tetapi juga bisa diakses dengan cepat, kemudian juga multi platform, verity, dan dia juga validitasnya tinggi. Jadi untuk pengambilan keputusan maupun strategi bisnisnya. Nah, big data tentunya tidak akan memberi manfaat teknologi ini kalau tidak dipakai untuk pengambilan keputusan organisasi atau keputusan yang strategis lainnya. Nah, additive manufacturing ini. Jadi terobosan baru di industri manufaktur, memanfaatkan mesin pencetak 3D atau yang kita sebut dengan 3D printing ya. Jadi gambar desain digital dibuat, kemudian menjadi benda yang nyata, tinggal dicetak gitu ya. Oke, ini namanya additive manufacturing. Nah, setelah kita mengenal revolusi digital itu dan sekarang semuanya sudah berkembang ya, maka kita juga harus bagaimana memperhatikan ya bahwa semuanya itu sudah merasuk ke dalam semua aspek kehidupan kita ya. Bidang pendidikan sudah banyak yang kita semuanya sudah familiar ya dengan e-learning ini ya. Kemudian course online. Nah, sekarang adanya pandemi ini kan semua perkuliahan menggunakan e-learning ya. Ada yang menggunakan Google Classroom, kemudian ada yang platform yang lain ya, Jimmy, ada yang Zoom dan seterusnya untuk meeting. Nah, kemudian juga untuk memberikan penugasan perkuliahan atau sudah mengumpulkan tugas dan seterusnya menggunakan teknologi e-learning ini. Course offline. Ya, Coursera itu ya, coursera.org, kalian bisa mengambil mata kuliah online ya, yang level internasional gitu ya, nanti di Coursera itu .org. Nah, kalian bisa daftar secara free, kemudian registrasi dulu, kemudian setelah itu ada notifikasi untuk approval-nya, ya, kemudian kalian bisa mengambil mata kuliah sesuai dengan passion kalian di sana, ya. Nah, yang dari prodi fisika, prodi kimia, biologi, teknik informatika, atau teknik industri, semuanya tersedia di sana. Nanti kalian bisa mengambil misalnya mata kuliah di sana yang tentang misalnya komputasi awan atau apalah ya, atau misalnya fisik, modern fisik gitu ya, fisika. Nah, di situ kemudian kalau kalian mengikuti kemudian perkuliahan di situ terus asesmen, maka nanti kalian akan mendapatkan sertifikat ya bahwa kalian dinyatakan lulus mata kuliah ini gitu ini. Tetapi sayangnya itu di UIN itu belum bisa diakui untuk kesetaraan SKS-nya. Tapi nggak apa-apa ya, untuk menambah pengetahuan dan nantinya bisa dilampirkan sebagai SKPI. Apa itu SKPI? Surat Keterangan Pendamping Jasa. Nah, memang tidak secara eksplisit diakui dalam SKS di dalam kurikulum kita, tetapi nanti bisa dilampirkan di sana. Gitu. Menarik ini kalau kalian misalnya nanti ingin meluaskan wawasannya ya, sehingga tidak hanya menerima dengan pasif apa yang diberikan dari dosen, tetapi juga bagaimana mengembangkan diri ya, untuk mengeksplorasi kemampuan kita. Ada course offline tadi ya, namanya coursera.org. Oke, nah di bidang kesehatan tadi juga sudah saya sampaikan, ada telemedicine, ada e-health gitu ya. Jadi pasien itu tidak mesti harus datang bertemu langsung dengan dokter, ya. Nah, tetapi bisa menceritakan gejalanya, ukur suhunya, ya, tensinya dengan alat komputer, terus kemudian nanti dianalisis dari jarak jauh oleh dokter. Kemudian memberikan resepnya nanti sudah ada printout-nya misalnya ya, atau mungkin tinggal tagihan, terus kemudian transfer ke bank untuk pembayarannya, baru kemudian ngambil obat di apotek, itu semuanya bisa dilakukan hal itu ya. Nah, di rumah sakit sudah mulai menerapkan itu ya. Kalau di klinik UIN yang masih kecil itu ya, teknologi ini dipakai untuk rekam medik ya, untuk menyimpan database pasien. Nah,
bidang bisnis, ada e-commerce, ada e-banking, marketplace ya. Nah, kalau kalian beli di marketplace itu kan jumlahnya juga apakah pembayarannya menggunakan COD atau menggunakan transfer dengan e-banking gitu ya. Itu juga sudah berkembang dengan pesat sekarang ini. Nah, di bidang dakwah, nah di sini ya. Nah, jadi tadi yang dibaca oleh Kori tadi ya, nanti bisa dicek ya. Kalian bisa buka, coba ambil online ya, tanzil.net. Ini, tanzil.net. Oke, jadi di bidang dakwah ini ada yang namanya e-dakwah. Sejak 2005, saya sudah menulis paper tentang e-dakwah sebagai alternatif media dakwah ya. Di jurnal Kaunia. Nah, jurnal Kaunia ini ya. Jadi dakwah itu bagian dari kewajiban kita kepada Allah ya, untuk menyampaikan ajaran Allah ini kepada orang lain. Nah, agar apa? Agar orang lain itu semakin ya bertakwa intinya ya. Nah, oleh karena itu di era revolusi digital inilah kita bisa menyampaikan ajaran-ajaran Islam itu melalui teknologi ya. Nah, ini ide yang saya tulis di dalam makalah saya yang di majalah Kaunia, jurnal Kaunia ya. Nanti kalian bisa juga menulis di sini Kaunia Integration and Interconnection Islam and Science ya. Nah, ini 2005 waktu itu belum online ya. 2005 itu baru pertama kali dituliskan di situ, belum online. Nah, jadi kalian bisa memanfaatkan media ini, jurnal ini jika hasil kajian dari FKIS begitu ya. Nah, apakah FKIS juga sudah punya ini lembaga atau divisi penelitian dan sebagainya? Nah, kalau sudah ada, silahkan nanti hasil penelitiannya ditulis di jurnal Kaunia ini ya. Ini yang volume terakhir itu volume 16 nomor 2 tahun 2020. Kalau yang saya tulis ini adalah volume pertama ya. Jadi waktu itu idenya 2005 sudah berpikir tentang dakwah seperti itu, memanfaatkan teknologi untuk berdakwah. Oke. Baik. Nah, kenapa kita mesti berdakwah? Itu ternyata ada kewajibannya ya. Coba, ini kalian klik ini. Maksudnya kalian buka yang online ya. Coba salah satu atau diwakili moderator. http://2 ya. tanzil.net pagar 12.2108. Bisa? Nah, saya tampilkan ya ini ya. Misalnya ini ya. Coba, muncul enggak? Hah? Mas moderator muncul? Ada? Muncul Pak, alhamdulillah. Oh ya, oke. Ya nanti ditampilkan ya. Nah, jadi Ya Pak, sebentar. Oke. Ini saya stop dulu. Coba kalian yang gantian yang menampilkan, nanti ganti saya ya, supaya semua tahu ini aplikasi ini. Saya stop dulu. Stop sharing. Oke, Mas moderator sekarang yang menampilkan tanzil.net tadi. 12.18. Mas Mikdad Haidar. Prodi apa Mas Mikdad? Prodi fisika saya Pak. Oke, ya silakan. Alamatnya gimana Pak? Tanzil.net. Tanzil.net. Kamu munculkan bisa nggak? Kamu share. Tanzil Quran. Oh ya, sambil nyari ya. Ini saya lanjutkan dulu aja ya. Ya Pak. Oke. Oh ini ada Zaini Miftah ya. Halo Zaini. Ini mahasiswa saya ini di Prodi. Ya. Oke. Baik, saya lanjutkan dulu. Ya. Nah, silakan yang lain di mute dulu ya. Oke. Nah,
Ini adalah bagaimana kita memanfaatkan revolusi digital ini untuk dakwah kita ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana pandangan Islam mengenai revolusi digital ini? Ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa visi UIN kita, visi UIN Sunan Kalijaga ini adalah unggul dan terkemuka dalam pemaduan dan pengembangan keislaman dan keilmuan bagi peradaban. Nah, kata kuncinya adalah pemaduan dan pengembangan keislaman dan keilmuan. Jadi, UIN ini melihat kajian-kajian keislaman dengan kajian-kajian sains, teknologi itu bukan suatu entitas yang terpisah, walaupun masing-masing memiliki karakteristik yang spesifik. Ya, tetapi bagaimana kajian-kajian keilmuan di UIN Sunan Kalijaga itu, ya termasuk juga umat Islam ya, menjadikan Al-Quran dan Sunnah ini menjadi apa ya, sumber dari segala sumber ilmu ya, sumber keilmuan kita. Nah, dari Al-Quran dan Sunnah ini pendekatan dengan berbagai metode, maka muncullah adanya tafsir, lughah, kalam, falsafah, tasawuf, hadis, tarikh, fikih dan seterusnya. Ya, ini yang warna kuning ini adalah keilmuan yang tentang Islamic Studies di sana. Nah, kemudian teknologi ya di sebelah ini yang warna apa ini? Warna ungu ini ya. Kemudian lebih kepada teknologi dan sains tadi atau yang disebut dengan natural science ya, di sini ya posisi kita teknologi dan sains itu ya, nanti dalam kajian-kajiannya memang tidak bisa lepas dari disiplin ilmu yang lain, ya toh? Nah, oleh karena itu juga bagaimana mengkaji sains ya, kemudian mengembangkan teknologi itu juga harus bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah, itu harus bisa menjadi inspirasi kita. Ya, banyak sekali kan teknologi-teknologi yang dikembangkan contohkan disebutkan di dalam Al-Quran itu. Dulu banget ya di era peradaban manusia awal, Nabi Nuh itu kan sudah diperintahkan oleh Allah untuk membuat apa? Kapal ya. Teknologi kapal sudah berkembang dari sejak eranya Nabi Nuh, gitu kan? Nah, oleh karena itu ya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mempercayai tentang kenabian Nabi Nuh, dia mengejek apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Untuk apa bikin kapal? Dia belum ada dalam pikiran mereka itu tentang teknologi kapal ya. Tetapi Allah sudah memberikan inspirasi kepada Nabi Nuh, memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk mengembangkan teknologi ya, membuat kapal ya, sederhana kan. Nah, tapi di sana kan ada bagaimana sifat benda yang bisa mengapung di air ya. Nah, belakangan terus kemudian ada teori Archimedes itu ya, kalau di fisika itu. Nah, di situ sudah dikembangkan di sana. Kemudian juga di masanya Nabi Daud gitu ya, itu juga sudah apa? Diminta untuk bikin baju besi, ya, untuk perlengkapan teknologi perang gitu ya, untuk apa? Melindungi diri ya, dengan baju besi itu. Ya. Dan seterusnya ya, sudah dikembangkan seperti itu. Nah, jadi kembali lagi ke jaring laba-laba yang dikembangkan oleh UIN ini. Dalam hal ini pelopornya adalah Profesor Amin Abdullah ya, guru besar kita itu. Nah, beliau ini rektor 2 kali periode ya, di tahun 90-an itu ya, sampai 2000 awal berdirinya UIN. Ya, UIN berdiri kan 2004 ya, sebelumnya IAIN. Nah, sudah dikembangkan mulai sekarang terus. Oleh karena itu, nah, generasi sekarang mesti harus bagaimana berpikir teknologi, pengembangan sains, teknologi itu inspirasinya dari Al-Quran, dan kemudian juga bagaimana atau memanfaatkan teknologi untuk menyampaikan ajaran Quran ini kepada manusia. Ya kan? Nah, oleh karena itu, sifat keilmuan yang harus dikembangkan itu adalah interdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin.
ya kan? Artinya apa? Bahwa antara ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu agama itu mesti harus saling terkait, ya, harus saling terkait, tetapi tidak harus kehilangan inti yang saya katakan tadi ya, karakteristik spesifik dari keilmuan masing-masing, ya kan? Nah, tetapi mesti harus ada interaksi. Makanya di dalam kurikulum sains dan teknologi itu juga ada mata kuliah ilmu agama, supaya ada interaksi itu tadi ya. Nah, itu justru jangan dihindari, justru itu menjadi kelebihan kalian ya. Itulah bedanya fisika, prodi fisika di UIN dengan di UGM, fisika teknik informatika di UIN dengan di UNS ya. Kemudian prodi kimia di UIN dengan yang di Sanata Dharma, itu ada kajian keilmuan, kajian keislaman ya, menjadi inspirasi bagi pengembangan ilmu alam, ilmu sosial di kita ini. Nah, dalam hal ini ilmu sosial kemudian teknologi itu bagaimana untuk bisa saling terkait ya. Suatu bidang ilmu dapat dikatakan terintegrasi dengan bidang keilmuan lain apabila keilmuan tersebut saling menembus ya, keterujiannya, intersubjektif dan imajinasi kreatif ya. Itulah konsep dari integrasi keilmuan kita, dan oleh karena itu nanti bagaimana kita menyikapi ya pandangan Islam ini terhadap revolusi teknologi ini. Jadi kita melihatnya, kita jangan meniadakan atau antipati dengan teknologi ya, tapi justru bagaimana teknologi ini membawa kemaslahatan bagi manusia, ya, membawa kemudahan. Walaya siruka lil yusra, dan kami akan berikan kamu taufik ke jalan yang mudah. Nah, itu kemudahan-kemudahan yang bisa kita peroleh dengan teknologi ini kita manfaatkan untuk kemaslahatan manusia. Ya kan? Kalian di rumah, saya juga di rumah, kita bisa bertemu dalam satu forum ini. Ini kan tidak harus datang semuanya berkumpul di Sapen ya untuk bisa bertemu gitu ya. Nah, ini adalah manfaatnya. Jadi oleh karena itu Islam memandang revolusi teknologi digital ini sebagai satu hal yang bagaimana kita ambil manfaatnya yang sebesar-besarnya gitu. Nah, selain itu juga untuk mengenal dan mengagungkan Allah ya. Coba kalau kalian itu pernah merasakan terbang dengan pesawat ya, pesawat terbang itu bagaimana ternyata ketika kondisi-kondisi tertentu begitu ya. Nah, jadi kalau pesawat yang gerunjal gitu ya, karena awan atau karena turbulensi itu ya Allah itu harus betul-betul hati kita ini langsung kontaknya dengan Allah gitu ya. Nah, takut kepada Allah dan kemudian juga bagaimana dalam arti takut untuk betul-betul mengharap pertolongan dari Allah ya. Seperti itu. Atau misalnya kalau pernah naik kapal ya, kapalnya terombang-ambing ombak gitu, maka disitulah kita hanya bisa merasakan bahwa itu keselamatan itu hanya datang dari Allah gitu ya. Oleh karena itu dengan sains, dengan teknologi ya, itu bagaimana untuk bisa menjadi sarana untuk mengenal dan mengagungkan Allah SWT sebagai Rob kita ini ya. Jadi ketika belajar fisika, belajar kimia, belajar biologi, ya, kemudian belajar sosial sains, ya, itu untuk menjadi semakin mengenal pada Allah, untuk ma'rifatullah, gitu ya, kebesaran-kebesaran Allah di muka bumi ini. Ya, bahwa di antara manusia, binatang-binatang melata, kemudian binatang ternak dan macam-macam warnanya itu, ya. Jadi di situ kalau kita bisa mengambil hikmah dari apa yang Allah ciptakan itulah, maka di sana kita akan bisa mengagungkan, mengenal dan mengagungkan Allah itu. Ya, tadi yang dibaca oleh Qori tadi ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis,
maka lapangkanlah, niscaya Allah akan melapangkan, memberi kelapangan kepadamu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang saya garis merah ini, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi inilah kelebihan orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu, ya kan? Nah, jadi Allah meninggikan itu syaratnya adalah beriman dan berilmu, gitu. Kan di sini ada katanya wa, ya. Nah, wa di situ berarti kan dua hal yang harus terpenuhi semuanya, A dan B. Berarti benar jika A benar, B benar, gitu ya. Nah, bukan atau, bukan au, gitu. Nah, iman, kemudian berilmu. Itulah yang akan diangkat derajatnya oleh Allah. Ya, karena itulah upaya kita adalah selalu untuk meningkatkan iman dan kapasitas keilmuan kita, gitu ya. Nah, pengaruh teknologi ya tentu, yang namanya pengaruh itu mesti ada dua ya. Ada pengaruh malaikat, ada pengaruh setan, kalau saya istilahkan itu ya. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Nah, di sini kan positifnya, negatifnya, gitu ya. Nah, positif itu ya dari malaikat, negatif itu dari setan, gitu kan. Dalam arti dua diametral ini mesti ada pengaruh teknologi digital itu ya bagi kita. Positifnya apa? Sumber pengetahuan. Kita bisa menggali berbagai macam ilmu ya dari menggunakan teknologi digital tadi. Termasuk di dalamnya tadi ya, saudara kita di luar mengembangkan teknologi digital ini untuk bisa mencari ayat-ayat Al-Quran, bisa memunculkan per ayat, bisa memunculkan per juz, bisa memunculkan terjemahnya, bahkan citasnya itu ya bisa dimunculkan. Suara dari Qori juga bisa dimunculkan, dari tanzil.net itu tadi ya, itu bisa dieksplorasi lebih jauh, sumber pengetahuan. Nah, kita juga bisa mendapatkan banyak ilmu pengetahuan dari tempat yang lain ya, dengan teknologi digital itu. Kemudian media komunikasi ya, sedang kita lakukan di sini ya. Kalian di rumah, di mana, yang paling jauh mana nih? Dari seluruh peserta yang hadir ini. Ada yang dari luar Jawa? Halo, ada? Siapa yang dari luar Jawa? Ada enggak? Enggak ada? Saya, Pak. Oh, mana? Sulawesi. Sulawesi ya. Ebian OBS. Oke, prodi apa? Ebian? Fisika. Fisika ya, oke. Nah, saya ini posisinya di Jawa Tengah ya, di Boyolali. Nah, ini adalah salah satu contoh ya, kita yang di Boyolali dengan yang di Sulawesi ya, Boyolali Jawa Tengah itu bisa berkomunikasi ya. Apalagi tadi dikatakan oleh Mbak Ketua tadi ya, di era pandemi ini harus betul-betul kita manfaatkan ya untuk bisa berkomunikasi. Untuk yang positif ini kita terus eksplorasi lebih jauh lagi ya. Jadi keterbatasan itu mesti harus membawa kreativitas ya, untuk membangkitkan kreativitas untuk transaksi bisnis ya. Nah, kita dengan e-banking cukup ya. Nah, atau sekarang kan juga sudah ada e-money itu ya. Nah, mau pesen ojek cukup dengan potong saldo yang ada di sini dan seterusnya. Untuk kesehatan juga seperti itu. Kalian bisa menulis positifnya ya. Saya pikir nanti kalau saya minta untuk menulis positifnya dengan negatifnya, saya yakin kalian akan lebih banyak mendapatkan positifnya daripada negatifnya. Walaupun negatifnya juga ada ya, pornografi ya, yang barusan kemarin misalnya prostitusi online ya. Yang biasa di berita-berita itu ya, prostitusi online, gitu. Muncikarinya menawarkan lontenya, ya pelacurnya itu melalui online ya, Instagram atau apa gitu ya.
kemudian hidung belangnya yang menawar di situ. Nah, itu bilang tadi ya. Oke, fake news itu juga berita-berita bohong, berita-berita hoax itu juga banyak beredar dengan teknologi digital ini. Kemudian juga kekejaman yang ditampakkan melalui media digital ya, penipuan juga bisa seperti itu. Nah, yang barusan itu juga menghack nomor WA untuk mendapatkan untuk mengirimi pulsa gitu ya. Salah satu baru kemarin kejadiannya, iya ini hari apa? Kejadiannya hari Kamis yang lalu ya. Kemarin Jumat, Kamis itu. Salah satu dosen di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan itu, Fakultas Tarbiyah, itu nomor HWA-nya dihack ya. Nah, terus kemudian dia minta ke mahasiswa untuk mahasiswa itu ya, jadi dia mengatasnamakan ibu itu, kemudian ke penjual pulsa itu dia minta untuk ditransfer ke nomor-nomor tertentu gitu ya. Nah, korbannya sudah ini 600.000 ya, terus kemudian sudah dilaporkan ke polisi ya. Nah, transfer pulsa sampai 600.000 gitu. Ini penipuan ya. Namun saya yakin ya kita semuanya bisa mengeksplorasi ya sisi-sisi positif dari pengaruh teknologi digital itu. Ya. Oke. Nah, sekarang tantangannya yang terakhir ini sesuai dengan tor yang diberikan oleh panitia. Tantangan bagi kita bagaimana ya? Oke. Nah, ini ekspektasinya adalah bagaimana rebahan membawa perubahan. Ya, mahasiswa sekarang ini kan mahasiswa banyak rebahannya ya. Apakah rebahan bisa membawa perubahan? Nah, kita lihat ya, faktanya rebahan menambah berat badan. Ya, ini adalah tantangan bagi kita bersama. Ya. Nah, ini meme yang lucu ya. Rebahan sama dengan gak keluar rumah. Gak keluar rumah sama dengan gak main. Gak main sama dengan gak ketemu teman. Gak ketemu teman sama dengan gak gibah orang. Gak gibah orang dapat pahala. Dapat pahala masuk surga. Jadi kesimpulannya rebahan aja terus biar masuk surga. Ya. Ya, ini hanya kocak-kocakan aja ya. Sudah seperti itu. Malah gibah lewat digital, media digital kan juga bisa ya. Atau menyebarkan hal yang tidak baik, penipuan dan sebagainya digital juga bisa. Oke, nah tantangan bagi kita adalah bagaimana ini dari saya ya, mengembangkan teknologi dengan jiwa kewirausahaan itu. Jadi teknologi plus entrepreneur maka sama dengan adalah technopreneur. Ya. Oke ya? Nah, bisa kalian, ini tantangan saya, bisa kalian jawab nanti ya. Bagaimana menggunakan technopreneur ini bisnis teknologi digital. Contohnya apa Pak? Bisnis teknologi digital, jualan pulsa. Ya. Itu bisnis juga ya. Bisnis teknologi digital itu. Tidak ada salahnya ya dengan mentransfer pulsa itu dapat keuntungan setiap transaksi 50.000 dapat keuntungan 1.000. Nah, 1.000 kali 1.000 kan 1 miliar, 1 juta ya. Saya gitu ya. Nah, ini bisa dikembangkan ya. Bisnis teknologi digital atau memanfaatkan teknologi digital untuk membantu bisnis kita. Ya, mengelola usaha menggunakan basis teknologi. Kita punya misalnya yang biologi, budidaya tanaman hias. Ya, terus kemudian dengan media digital, nah, kita tawarkan tanaman hias kita ini. Atau kita punya karya apa ya? Nah, di kimia misalnya kita bisa meramu ya alkohol dengan aloe vera untuk menghasilkan hand sanitizer gitu ya, misalnya seperti itu. Kita produksi ya, kemudian kita kemas dengan botol yang bagus. Nah, kita pasarkan dengan teknologi digital itu misalnya ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari teknologi memadukan untuk mengembangkan
entrepreneur atau yang disebut dengan technopreneur. Ya, disinilah tantangan bagi kita ya, setiap mahasiswa untuk terus bagaimana mengembangkan ini technopreneurship ini ya, untuk bisa menjadi seorang technopreneur yang sukses. Ya. Jadi mahasiswa itu harus sudah berpikir kemandirian finansial ya. Jadi jangan terus sampai lulus kok nyadong karo orang tua terus gitu ya. Tapi bagaimana bisa menghasilkan sudah punya penghasilan sendiri sehingga sudah bisa membangun kemandirian finansial itu. Kalian semuanya punya passion, punya kemampuan yang bisa dikembangkan. Semua manusia dilengkapi ya, dilengkapi dengan kemampuan itu. Nah, inilah kesempatan bagi kita bagaimana memanfaatkan teknologi digital itu untuk bagaimana bisa membantu upaya-upaya bisnis kita ini. Yang prodi fisika misalnya ya, prodi kimia, prodi biologi itu misalnya bisa mengajar materi-materi sains, materi-materi MIPA di sekolah menengah dasar gitu ya. Nah, punya kemampuan untuk mengajar fisika, punya kemampuan untuk mengajar kimia, punya kemampuan untuk mengajar biologi gitu kan. Nah, disitulah kemudian bagaimana ditawarkan kemampuan kita ini melalui media digital itu ya, dengan membuka misalnya bimbingan privat ya, sekarang kan banyak itu bisa dikembangkan itu karena sekolah kan sudah off ya. Nah, sekolah off sehingga kita bisa menawarkan jasa kita untuk mengajar siswa-siswa itu ya, dengan media sosial, dengan media teknologi itu. Misalnya seperti itu. Nah, yang informatika apalagi peluangnya luas ya, membuat software untuk dijual gitu ya, atau yang lain, aplikasi-aplikasi apa yang sederhana tapi bermanfaat, itu harus kita gali gitu ya, kreativitas kita ini. Yang industri juga begitu ya, nah, memanfaatkan misalnya teknologi tepat guna gitu ya. Nah, untuk promosinya menggunakan teknologi digital ini. Inilah kesempatan ya, tantangan bagi kalian semuanya, bagi kita semuanya ini untuk menjadi seorang technopreneur yang sukses gitu ya, dalam rangka membangun kemandirian finansial ya. Oke, jadi harus berpikir sekarang ya, jangan terus menjaga ke orang tua gitu ya. Pak, saya ini orang tua kaya raya, udah untuk apa uangnya gitu ya, kalau tidak untuk saya pakai, untuk saya habiskan. Ya, bukan begitu ya, tetapi bagaimana justru kesempatan bagi kita ini yang masih muda, punya energi yang berlebih untuk menggali kemampuan ini ya, supaya terbangun kemandirian finansial gitu. Nah, disitulah bagaimana memanfaatkan teknologi dan mengembangkan entrepreneur ini to be a technopreneur ya, seperti yang saya katakan tadi. Oke, yang terakhir ya, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Khairunas tanfa'ul linnas itu ya. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi yang lain. Nah, jadi saya mengutip dari bukunya Muhammad Atiyatul Muqtadir tahun 2020 ya, atau kalau nggak salah nama pekernya itu Fatur ya, yaitu pernah menjadi presiden mahasiswa UGM tahun 2018 atau 19 itu, menulis buku Kaum Rebahan Beri Perubahan, KRBP ya. Bagus ini bukunya. Nah, kalau saya ringkas itu bagaimana untuk membangun ya kaum rebahan tadi untuk bisa memberikan perubahan dalam arti bagaimana supaya kita ini lebih produktif ya, generasi muda yang lebih produktif gitu. Nah, di situ coba tetapkan dulu membuat visi hidup kita ini. Nah, kalian ingin menjadi apa? Visinya itu harus jelas ya. Dengan visi itulah yang kemudian akan menuntun kita. Kemudian juga harus punya keberanian untuk melangkah. Tembok-tembok ketakutan, nanti kayak begini, nanti kayak begitu, belum melangkah sudah terhalangi oleh mental block ini ya. Dengan ketakutan-ketakutan ini harus dibongkar. Harus mulai untuk bangkit keberanian untuk melangkah gitu ya. Kerja keras dan kegigihan ya. Jadi jangan diperbanyak magernya ya. Anak muda kok banyaknya mager gitu ya.
Nah, nanti jadi semangka nanti ya kalau banyak magernya. Gitu. Oleh karena itu harus kerja keras dengan gigih gitu ya untuk bagaimana membangun ya kreativitas kita untuk mengeksplorasi kemampuan yang ada pada diri kita ini untuk bisa memberikan kontribusi lebih yang bermanfaat bagi diri maupun bagi keluarga dan masyarakat. Jadilah orang yang pembelajar, ya. Jangan menutup diri, tetapi menjadi kaum yang yang pembelajar, mau belajar open mind ya, untuk terus menambah ilmu pengetahuan. Kebersamaan. Nah, inilah saya mengapresiasi ya dengan adanya study club ini, FKIS ini. Ya. FKIS ini pembinanya masih Pak Fikri ya. Nah, di FKIS ini dulu saya bersama Pak Fikri ya, tapi duluan saya ya, lebih senior saya di Pak Fikri itu di FKIS ini. Dulu sebelum Pak Fikri ya, saya diminta untuk mau ikut ya, membantu ini. Nah, kebersamaan di sini kolaborasi, bagaimana untuk mengembangkan ya potensi yang satu dengan yang lain. Kalau dengan kebersamaan, kalau dalam Islamnya itu jamaah ya. Nah, artinya di situ saling menguatkan, ta'awun ya. Nah, ta'awun untuk saling menguatkan. Kamu punya apa? Punya kemampuan apa? Kamu punya apa? Ayo kita berkolaborasi. Ayo kita membangun perusahaan ini bersama. Itu yang saya seperti itu. Inilah pentingnya kebersamaan. Nah, di FKIS inilah yang harus dikembangkan selain untuk forum kajian ya, tetapi juga untuk bagaimana bisa menghasilkan satu karya yang bermanfaat. Kerja tuntas ya, kesabaran dengan sebagai daya tahan. Jadi jangan mudah putus asa, jangan mudah mutungan ya. Seperti yang contoh tadi anak mahasiswa informatika tadi ya. Nah, karena tidak sabar, tidak mutungan, hampir saja dia lepas ya. Tapi alhamdulillah bisa di recovery. Jadi si anak mahasiswa yang hadisnya kebakar tadi, begitu selesai dia daftar PNS, keterima di Kementerian Keuangan kalau nggak salah ya. Ya dia begitu selesai SK-nya itu langsung hubungi saya, ya, ketemu di masjid UIN mengucapkan terima kasih dan sebagainya karena sudah membantu dia untuk bangkit lagi gitu ya. Nah, dia sudah terpuruk sudah putus asa, hampir putus asa selama 2 tahun itu vakum gitu ya. Nah, yang terakhir adalah keikhlasan ya, bahwa apa yang kita lakukan ini adalah semata-mata untuk mengharap ridha Allah. Itulah 7 starter pack ya. Nah, jadi paket yang mesti harus dikembangkan untuk memulai bagaimana untuk bisa menjadi orang yang bermanfaat ya. Nah, begitu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan ya. Nanti bisa kalian tulis di kolom chat visi hidup, kemudian ide bisnis untuk menjadi seorang technopreneur ya. Diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Monggo kalau mau dilanjutkan untuk diskusi, Mas Moderator. Ini saya akhiri untuk sharingnya ya. Saya stop sharing. Oke. Terima kasih untuk materi. Subhanallah sekali, materinya sangat menggugah kita ya, kaum rebahan ini agar menjadi jangan rebahan yang pasif, tapi kita harus rebahan yang aktif. Nah, untuk selanjutnya kita sesi tanya jawab, karena keterbatasan waktu kita akan buka 2 penanya saja. Silakan monggo. Ya, silakan, nggak apa-apa kita diskusi ya. Nanti kalau misalnya waktu kita terbatas, ya kita bisa diskusi lewat email, lewat WA, boleh ya. Silakan. Silakan 2 penanya, monggo. Ini nomor WA saya tulis di chat ya, chat room ya. Monggo, Pak, monggo. Nah, nanti kita bisa berlanjut ya untuk diskusinya. Kalau silakan sekarang tanya jawab dulu langsung aja, nggak apa-apa. Ya, silakan untuk para peserta, monggo jika ada yang ditanyakan. Mumpung bapaknya di sini bisa langsung menjawab tatap muka kan. Ini dari ilmu. Menurut sana ini sudah ngacung, sudah raise hand. Oh ya, silakan dibuka mic-nya.
Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya dan makasih banyak atas materi yang menggugah banget ya, kayak menyadarkan banget kalau revolusi digital itu sangat prosesnya panjang dan bermanfaat banget buat kehidupan gitu. Nah, yang saya mau saya tanyakan itu tentang komputer kuantum, Pak. Kalau menurut Bapak itu, apakah komputer kuantum nantinya akan jadi salah satu yang menyebabkan revolusi digital juga? Karena kan kalau yang saya tahu sampai sekarang dan yang saya baca itu kalau komputer kuantum masih proses pengkonstruksian atau pembuatan ya Pak, sama dari perusahaan besar gitu, dan didirikan untuk kepentingan khusus saja, belum kayak bisa dipakai untuk umum kayak komputer-komputer yang ada sekarang gitu. Nah, pertanyaannya itu, kemudian apakah komputer kuantum ini misal udah benar-benar resmi diumumkan bisa dipakai atau bisa digunakan itu, apakah bisa digunakan juga untuk umum kayak komputer yang ada pada zaman sekarang gitu? Dan apakah sisi positif yang dimiliki komputer kuantum itu lebih besar dari negatifnya? Karena yang saya tahu komputer kuantum itu kan bisa ibaratnya mengoperasikan operasi yang sangat rumit gitu, yang kalau komputer biasa itu kan bisa memakan waktu hingga ribuan tahun gitu. Nah, komputer kuantum ini kan mengklaim bisa menyelesaikannya dalam waktu yang singkat. Nah, itu kan berarti berpengaruh juga untuk keamanan digital gitu kan, Pak. Gitu kan, Pak. Karena kan kalau kayak enkripsi atau penyandian itu pakai operasi matematika yang rumit, dan mungkin kalau ada komputer kuantum berarti kan bisa dipecahkan dengan sangat singkat. Berarti itu kan keamanan digital jadi terancam gitu keamanannya. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini? Langsung atau ditampung dulu pertanyaannya? Mungkin satu penanya lagi agar. Oke, ya. Silakan. Monggo. Baik, saya jawab langsung aja ya. Ya, Pak. Biar nanti yang lain nyusul. Oke. Ya. Terima kasih ya, Nur Hasna ya. Nur Hasna prodi apa? Matematika, Pak. Oke, matematika ya. Baik. Jadi, memang yang namanya komputer ini berkembangnya juga sangat pesat ya. Nah, baik dari software maupun hardware gitu. Oke, contohnya misalnya ya, dulu kalian waktu masih SMP itu Windows-nya itu Windows apa? Sekarang sudah Windows berapa? Ya, sekarang sudah Windows 10. Nah, terus mungkin kalau dulu masih Windows XP ya, itu sangat, ini contohnya. Atau mungkin yang Linux ya, Linux-nya juga sudah sedemikian pesatnya. Hardware-nya juga begitu ya, hardware-nya. Nah, kemudian mengenai komputer kuantum ini memang komputer yang skalanya ya, skalanya itu besar, baik kapasitas penyimpanan maupun kecepatan prosesingnya, ya, kecepatan processingnya. Itu. Maka kalau itu untuk keperluan personal, saya pikir itu akan menjadi sesuatu yang dalam tanda petik mubazir gitu ya. Maka komputer kuantum ini memang skalanya adalah untuk skala industri
skala yang mungkin organisasi yang besar begitu ya. Nah, oleh karena itu kita nggak usah khawatir adanya perkembangan teknologi ini ya. Tapi bagaimana tadi kita bisa memanfaatkan untuk hal yang positif. Komputasi matematika itu dengan komputer yang sampai saat ini ya, yang i3 atau mungkin i5 prosesornya itu sudah cukup memadai. Padahal sekarang itu sudah ada yang i7 ya, i7 ya. Nah, situ. Tetapi komputasi matematika apa? Menggunakan MATLAB misalnya ya. Nah, itu dengan komputer spek yang ada sekarang itu sudah cukup memadai gitu. Nah, pengolah data SPSS misalnya. Itu yang datanya yang bahkan jutaan itu dengan komputer yang saat ini berkembang itu juga masih cukup memadai ya. Nah, oleh karena itu untuk skala yang tadi disebutkan komputer yang kuantum itu tadi ya. Nah, kuantum itu kan suatu loncatan, suatu yang mungkin sesuatu yang besar lah, nggak menggambarkannya seperti itu ya. Dari termnya itu nanti bisa kalian pahami seperti itu. Itu ya, saya pikir untuk skala industri dan kemudian kalau untuk keamanan data itu para pengembang itu sudah menyiapkan ya. Jadi segala sesuatunya pengembangan software, pengembangan hardware itu dari sisi keamanan itu akan menjadi perhatian utama gitu ya. Nah, kenapa kalau ada terjadi hack dan sebagainya? Itu memang ada sisi-sisi negatif tadi. Mesti akan ada seperti itu. Oleh karena itu kan makanya bagi seorang developer itu mesti akan memagari supaya upaya-upaya untuk mencuri data, upaya-upaya untuk mengambil ini itu bisa diminimalisasi gitu ya. Nah, jadi begitu ya. Jadi nggak usah khawatir, tapi yang jelas bagaimana setiap kemajuan teknologi ini harus kita siapkan, harus kita antisipasi ya, dan sebisa mungkin kita manfaatkan untuk kebaikan yang sebesar-besarnya. Gitu ya. Gitu. Nah, makanya ketika kita menggunakan platform teknologi tertentu, yaitu tolong diperhatikan ininya speknya, terus kemudian diperhatikan juga time of service-nya gitu ya, ketentuannya itu gitu. Jadi kalau misalnya mau install software di komputer kita, jangan serta-merta pokoknya next gitu ya, tanpa membaca ketentuan-ketentuan yang ada gitu. Oke, begitu ya. Monggo yang lain. Penanya yang lain monggo disilakan kalau bisa cepatnya ya. Ya, ini sudah ada ini di chat. Ya, Assalamualaikum, saya Walhasbi dari Prodi Fisika. Ingin bertanya di masa ini, selain revolusi industri 4.0 juga sudah dicetuskan 5.0 society ya, yang dicetuskan oleh negara Jepang setahun yang lalu. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan 5.0 society itu dan apakah Indonesia termasuk yang siap di dalamnya? Dan apa saja tantangan untuk negara Indonesia ini di bidang teknologi informasi yang sangat berkembang pesat itu ya. Oke, ya betul ini ya, bahwa di Jepang itu sudah dikembangkan tentang ini. Industri kita masih di posisi 4, di sana sudah 5. Nanti juga jaringan itu juga sudah masuk ke angka 5 ya. 5G ya, sudah dikembangkan di Jepang seperti itu. Oke. Benar itu apa yang disampaikan oleh Walhasbi ini ya. Nah, kemudian tadi apa sih yang society 5.0 society itu ya? Jadi itu komunitas pengembangan teknologi ya, semacam memang di Jepang di sana kan ada
ada satu komunitas masyarakat, bahkan tidak hanya masyarakat, tetapi sudah didukung oleh pemerintah ya untuk pengembangan lebih jauh lagi. Jadi lebih advance lah ya teknologinya ini. Nah, apakah Indonesia sudah siap? Ya, Indonesia sudah menyiapkan ya kan, perangkat-perangkat infrastrukturnya untuk menyambut menjadi mimpi besarnya tadi ya, menjadi bangsa digital yang maju tadi. Sudah dipersiapkan secara infrastrukturnya, misalnya dengan adanya penanaman fiber optik di bawah laut gitu ya. Nah, terus kemudian meningkatkan kapasitas bandwidth seperti itu, peluncuran satelit. Nah, ini sudah disiapkan seperti itu ya. Nah, ya tantangannya itu tadi lah ya. Secara umum sama, setiap kemajuan teknologi itu akan membawa dampak positif, dampak negatif. Maka tantangan bagi kita tadi, kata kuncinya adalah memanfaatkan teknologi untuk kemaslahatan. Itu aja. Sehingga di era apapun kita bisa menjadi orang yang fleksibel, dalam arti bisa adaptasi ya, adaptasi untuk bisa mengikuti teknologi. Karena kalau jadi salah satu kunci supaya kita itu survive, ya salah satu kunci survival supaya kita ini bisa bertahan hidup di dalam suatu kondisi apapun, itu adalah kita bisa beradaptasi, ya bisa beradaptasi dengan seperti itu. Nah, kenapa salah satunya misalnya ya binatang purba yang namanya dinosaurus itu kan binatang yang besar, tetapi kok akhirnya punah. Salah satunya kalau dalam teori biologi itu karena dia tidak bisa beradaptasi dengan perubahan lingkungan, gitu. Ya, oleh karena itu ya kita akan terus ya selama kita hidup ini nanti akan terus menghadapi tantangan-tantangan itu. Tantangan yang saya hadapi ketika saya waktu menjadi mahasiswa tentu berbeda dengan tantangan di era kalian menjadi mahasiswa. Dulu yang namanya komputer itu pada saat saya mengerjakan skripsi itu ya menggunakan disket ya. Mungkin sekarang udah nggak ada disket ya. Sekarang sudah pakai flash disk, sudah ada cloud computing seperti itu. Jadi disket itu disimpan kemana-mana, dibawa kemana-mana untuk dicolokkan gitu ya, dipakai pemutar itu kayak VCD itu untuk menyimpan data itu. Tantangannya seperti itu. Sebelumnya lagi yang namanya nulis skripsi itu dengan ketik manual yang jedek-jedek gitu ya. Itu seperti itu. Jadi nggak usah khawatir ya, Mas Walhasbi, dengan adanya kemajuan yang sangat pesat itu, yang perlu kita siapkan adalah mental kita untuk bisa beradaptasi dengan segala bentuk kemajuan teknologi, gitu ya. Oke, makanya bagaimana caranya ya tadi untuk selalu meningkatkan kapasitas keilmuan kita tadi. Ya, terus makanya jadilah kaum yang pembelajar, ya. Jangan puas pada satu titik. Bahkan nanti kalau kalian itu sudah lulus pun, sudah diwisuda sekalipun, itu untuk yang namanya belajar itu juga harus terus-menerus. Apakah setelah kuliah nanti kalian akan kuliah lagi, atau setelah kuliah kalian akan bekerja, atau setelah kuliah nanti akan mengembangkan bisnis yang sudah ditekuni, nah itu tetap harus ada sisi-sisi untuk belajar, menjadi kaum pembelajar supaya bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat itu. Oke. Ada lagi yang lain, silakan. Ini ada siapa yang buka mic, buka video tadi? Ya, karena slotnya 2 Pak, jadi mungkin kita cukupkan dulu untuk sesi diskusi kali ini. Bisa mungkin kalau mau bertanya-tanya lagi silakan dihubungi kontaknya Bapaknya yang sudah dituliskan di kolom chat. Oke, ya. Ya. Kali ini saya akan menyimpulkan sedikit dari materi yang disampaikan Bapak tadi, bahwasannya revolusi industri selain memberikan dampak di kehidupan sehari-hari kita juga menimbulkan sebuah revolusi lainnya, yaitu revolusi digital yang berpusat pada AI, cloud computing, IoT, big data, dan additive manufacture. Ya. Nah, revolusi digital ini
ada baiknya untuk kita integrasikan dan interkoneksikan dengan ilmu-ilmu agama sehingga seluruh tatanan kehidupan kita bisa lebih teratur. Dan selain itu kita juga tidak ketinggalan zaman dengan peradaban-peradaban lain seperti peradaban barat. Sekian dari saya. Oh ya, sebelum kita akhiri, kita ada baiknya kita foto-foto dulu, Pak. Boleh ya. Yang lainnya monggo dibuka kameranya. Dibuka kameranya, mic-nya di foto, lumayan bisa buat di WA kan, buat status. Sabtu kita nggak cuma rebahan, tapi kita juga cari ilmu. Silakan untuk Mas Zaini, ini fotografer kita sejak itu kajian pertama. Baik, kita mulai sesi foto bersama. Sudah semuanya. Kameranya 3, 2, 1. Sudah cukup. jadi ini nanti dikirim ke saya juga ya. Baik ya. Cukup ini ya. Mana MC-nya? Baik, sepertinya moderator sudah menutup. Terima kasih kepada moderator yang telah memimpin jalannya acara ini dan kepada Pak Agus Mohon maaf tadi Mulyanto terputus. yang Dengan telah ini memaparkan. saya undur diri sebagai Oke, moderator, gimana, Kak? undur diri. Ya, lanjutkan. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Agus Mulyanto yang telah memaparkan materinya yang sangat luar biasa dan kepada teman-teman yang telah aktif berpartisipasi pada kajian hari ini. Semoga ilmu yang tadi sudah kita dapatkan dapat bermanfaat dan penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, tidak terasa akhirnya sampailah kita pada penghujung acara. Kami berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kajian hari ini. Dan saya selaku pembawa acara mewakili teman-teman yang bertugas memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Mari kita akhiri kajian hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Saya tutup kajian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Ya, makasih. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Makasih. Terima kasih, Pak. Oke, nanti silakan kalau mau kontak-kontak ya, persilakan. Assalamualaikum. Ya, Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan lupa isi presensi ya. Ya, saya keluar duluan ya. Oke, Pak. Ya, Pak. Ya Pak, terima kasih.